Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel YouTube Khairul Afandi. Jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Khairul Afandi yang insya Allah akan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai masih seputar dengan perihal Palestina ya. Kita masih mensiarkan mengenai Palestina. Kali ini kita menarik ya, pembahasannya, yaitu pembahasannya mengenai simpul darah antara Indonesia dan Palestina ya, jadi simpul darah ideologis dan kemanusiaan. Jadi menarik nih, kenapa dibahasnya mengenai simpul darah ideologis dan kemanusiaan antara hubungan Indonesia dengan Palestina. Jadi sebenarnya pada saat itu ya, kisah 6 abad yang lalu ya, historis kepalestinaan ya, tentunya di negeri-negeri ya, tujuan dakwah begitu erat ya. Termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Jadi ketika itu di mana para ulama dai ya, yang berasal dari Palestina memiliki andil besar, memiliki kontribusi besar, bahkan berketurunan di Indonesia ya, bahkan menyebarkan ilmu-ilmunya selain dengan ilmu agama ya, jadi memiliki ilmu pakar spesialis tersendiri ya. Jadi menyebarkan dan mengukuhkan agama Islam di Indonesia. Jadi ceritanya begini, menarik. Pada saat itu ya, pada saat zaman Daulah Utsmaniyah ya, ketika itu, jadi memang Daulah Utsmaniyah ini memiliki suatu obsesi yang besar ya dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi apalagi ketika Futuhat ya, ketika penaklukan Konstantinopel ketika itu. Jadi secara mengingat kita secara geografis, kota yang menjadi simbol peradaban negara Kekaisaran Romawi waktu itu yaitu berada tak jauh dari pusat pemerintahan Khalifah Utsmaniyah. Ini cita-cita besarnya Daulah Utsmaniyah ya. Jadi yang belum terwujud, namun penguasa pimpinan Utsmaniyah saat itu yaitu Sultan Muhammad I memilih melakukan suatu manuver yang luar biasa ya. Jadi beliau itu mengirim surat kepada beberapa pejabat provinsi ya, di Afrika Utara dan Timur Tengah untuk mengirim para pakar dengan latar belakang disiplin ilmu ya, spesialis lah ibaratnya, pakar keilmuan, di samping keahlian dan pakar keutamaan dari pakar-pakar ilmu keagamaan. Jadi tim ini ya, beliau mengutus jadi seleksi ya, jadi ada dai-dai ini, ulama-ulama ini diseleksi ya, tim ini, dan ketika diseleksi terkumpullah ya, 9 nama yang memiliki berbagai keahlian di bidang yang macam-macam masing-masing gitu, selain memiliki dasar ilmu agama yang begitu kuat. Jadi Sultan Muhammad I ini kemudian memberangkatkan mereka ya, salah satunya itu ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi ya, kalau hijriahnya 808 Hijriah gitu. Jadi mereka inilah ya nantinya yang dikenal sebagai tim 9 juru dakwah ya, atau dikenal dengan masyarakat Indonesia itu Wali Songo ya. Jadi menurut beberapa sumber manuskrip kuno ketika itu di Museum Istana Turki Istanbul dan Koprah Ferrara yang dikoleksi oleh seorang penulis di Ferrara ketika itu. Jadi menariknya tim juru dakwah ini ya, 9 Wali Songo ini yang berjumlah 9 ini dikirim secara periodik ya. Jadi ada periode pertama dan periode kedua dan selanjutnya. Periode pertama dan periode kedua. Jadi periode Wali Songo ini dimulai sekitar tahun 1404 Masehi ya, hingga sampai berakhirnya 1569 Masehi. Sebelum akhirnya tim Wali Songo 9 juru dakwah ini disibukkan dengan perlawanan terhadap penjajahan Portugis ketika itu ya. Jadi mereka ini menjadi 6 periode ya, terbagi menjadi 6 periode. Delegasi dakwah pertama ini dipimpin oleh seorang ulama alim Turki bernama Maulana Malik Ibrahim
yang wafatnya di Indonesia ya. Menarik nih, di Jawa nih, di Gresik tahun 1419 Masehi. Yang beliau tuh memiliki pakar irigasi dan administrasi negara gitu. Saya Maulana Alik Ibrahim memiliki agama kuat, tapi dia memiliki pakar keilmuan irigasi dan administrasi negara. 8 orang lainnya adalah Maulana Ishaq yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, pakar pengobatan kesehatan nih beliau. Lalu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, pakar ilmu tafsir. Lalu Maulana Muhammad Al-Mughrabi dari Maroko, meninggal di Jatinom, Klaten lagi, Jawa lagi. Maulana Malik Israel dari Turki yang memiliki pakar administrasi negara. Lalu Maulana Muhammad Al-Iqbar, seorang dokter dari Persia ya. Selanjutnya Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin. Nah, keduanya ini menarik nih, keduanya dari Palestina. Jadi serta Syekh Subakir dari Iran yang memiliki pakar astronomi. Jadi dakwah Islamiyah di Nusantara ini melibatkan orang-orang yang berbagai etnis ya, keluarga negaraan, macam-macam. Jadi menariknya anggota tim 9 juru dakwah atau dikenal dengan kita adalah 9 wali songo tersebut berasal dari Palestina nih. Jadi setidaknya sekitar ada 4 orang tim wali songo yang berasal dari Palestina. Yaitu siapa? Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, ya, wali songo periode pertama, ya, yaitu pada tahun 1404 Masehi sampai dengan 1435 Masehi. Kedua adalah Maulana Aliuddin. Jadi Maulana Aliuddin ini wali songo periode pertama, ya, 1404 sampai 1435 Masehi, sama nih Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin. Dan yang ketiga Syekh Ja'far Shadiq, ya, atau yang dikenal dengan masyarakat Indonesia itu dengan sebutan apa? Sunan Kudus gitu. Jadi wali songo periode kedua 1435 sampai dengan 1463. Ya. Sunan Kudus siapa? Syekh Ja'far Shadiq dari mana? Palestina. Keempat siapa? Syarif Hidayatullah. Ini Indonesia, masyarakat Indonesia kenal nih yang namanya Syarif Hidayatullah. Atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, wali songo periode kedua pada tahun 1435 sampai dengan 1463 Masehi. Nah, ini nih menariknya keempat yang tadi disebutkan adalah mereka hidup dan berketurunan di Indonesia. Bahkan secara khusus Syekh Ja'far Shadiq ini menamakan tempat dakwahnya beliau nih di Indonesia, di Jawa, yang ketika itu yang beliau singgah ya, bahkan beliau hidup dan berketurunan di Indonesia ini. Nama kotanya itu Kudus. Jadi nama kota Kudus ini terinspirasi dari kota suci kita Al-Quds di Palestina. Jadi beliau juga mendirikan sebuah masjid agung yang dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Kudus dan Indonesia yaitu Masjid Menara Kudus. Jadi itulah simpul darah kita sudah terlihat ya antara Indonesia dan Palestina sejak dari dulu waktu zaman sepenggal kisah 6 abad yang lalu itu. Keterkaitan historis Palestina dengan negeri yang gitu dakwah sangat begitu erat, dekat, antara Indonesia dan Palestina ibaratnya satu kandung lah ini, adik kakak sebenarnya ini, ya, adik kakak. Jadi dai-dai ulama Palestina pun memiliki andil besar, kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi secara historis Indonesia memiliki simpul kuat yang begitu mengikat itu kedua pihak. Berarti kalau saudara kontan nih antara Indonesia dengan Palestina. Itu yang pertama sebenarnya yang kita bisa simpulkan adalah simpul sejarah perjuangan dan penyebaran Islam Indonesia di era Wali Songo ini. Yang kedua adalah Palestina menjadi entitas bangsa pertama yang mendorong dan memberi kemerdekaan Indonesia. Jadi selain dengan Mesir ya, yang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya, hal tersebut ada selain dengan Mesir, selanjutnya adalah Palestina, yaitu ada Syekh dari Palestina yang membantu atau turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu perihal simpul darah biologis dan kemanusiaan. Jadi antara
antara Indonesia dan Palestina itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Jauh sebelum itu, ya, zaman Wali Songo, ternyata Wali Songo adalah orang-orang yang bukan berasal dari Indonesia, tapi berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah Palestina. Luar biasa. Penyebaran agama Islam di Indonesia turut andil dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu ulama dai dari Palestina. Masya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semua ini menjadikan sebuah terbuka mata hati kita. Tidak ada membandingkan dalam membantu masyarakat Indonesia dan Palestina. Tidak ada perbandingan, tidak ada. Keduanya saling melengkapi, saling membantu. Dan saat ini Palestina terjajah, dan wajib kita sebagai warga Indonesia untuk membantu berkontribusi dalam membebaskan Palestina dan juga Mesir. Ya, berikanlah kita sebagai pejuang kemanusiaan, pejuang pembebasan Mesir Al-Aqsa dan Palestina. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya maaf. Jadi sumbernya ini dari bukunya Dr. Saiful Bahri, ya, yang bukunya ini judulnya The Forbidden Country, ya, yaitu negeri terlarang bagi para pejuang. Ya. Ini catatan keberkahannya pertama dari tulisan Dr. Saiful Bahri. Referensinya itu, ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya maaf. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Khairul Afandi. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe seluas-luasnya ke yang mendengarkan. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.